di waktu yang pertama kan saya sudah sampaikan kan dibilang kan jangan ikut campur kan gitu artinya kan. Nah, jadi kan Ruben juga nggak pernah langsung speak up kan, nggak pernah. Nah dia diam saja gitu loh, dia diam saja. Oke, sabar, sabar. Tiba-tiba setelah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, keluarlah dia dengan kata-kata Chang Ching Chong, Iya, yang Jing, sempat dibahas. Jing dan lain-lain. Nah, terus kemudian Ruben juga bertanya, karena di luar biaya-biaya itu, kan saya udah bilang dulu di bagian pertama dulu kan, kartu kredit juga bagi 2, kan begitu artinya. Nah, jadi tanya terus perincian, ya akhirnya mungkin di sana kesel, naiklah berita tentang kehadiran debt collector yang mobil telat. Yang pertama nih. Yang pertama itu. Yang pertama. Karena saya dapat info datang lagi kan sekitar di bulan Juli juga ada lagi. Oke, datang lagi. Itu kan udah selesai. Kan sudah selesai itu kan. Udah selesai, udah nggak ada masalah karena telatnya baru 3 hari udah kita selesaikan. Dan kami juga menyayangkan karena memang nggak ada kaitan dengan rumah Cilandak. Jadi kenapa ke Cilandak debt kolektornya kan begitu ya. Dan sudah selesai. Tapi kami Ruben melihat di situ. Oh ini kok ada dugaan, patut diduga ini ingin memframing suatu informasi bahwa dia itu bangkrut, ya kemudian dia itu udah tidak memiliki kemampuan, nggak bertanggung jawab, adalah ke arah sananya. Dengan tujuan apa kalau asumsi dari pihak? Ya ingin mempermalukan, ingin menjatuhkan, ingin menunjukkan Ruben itu orang yang tidak kompeten, ya saya nggak ngerti ya, yang tahu adalah dia, tapi ini dugaan-dugaan saja kan begitu ya. Tapi itulah yang membuat kami muncul, menyatakan masalah debt collector mobil itu sudah selesai, udah kita bayarkan, kita tunjukkan bukti pembayarannya. Jangan dong, harusnya kalau ada kondisi yang seperti itu kan nggak perlu di-up di publik. Ya, mau bilang bahwa klien kami itu tidak ada kemampuan, jangan juga, karena feelingnya Ruben ke arah sana. Makanya saya bilang nggak ada, jangan begitu dong. Janganlah artinya itu mencoba menjatuhkan Ruben. Apa kurang bukti bahwa dia selama ini mampu untuk muncullah angka-angka itu yang kemudian jadi fenomenal kan begitu yang 200 ini juta. Historikal kenapa kalau mungkin Oke Zodor nanya, Iya. kok disebutin satu-satu rinciannya, jadi ditarik panjang banget. Kita nggak mungkin keluar Minola dengan tujuan apa namanya itu mempermalukan orang lain. Kita hanya keluar ketika kami ingin mengklarifikasi dan meluruskan apa yang sekiranya dirasa tidak. Ini juga nanti pasti orang sebelah bilang klarifikasi lagi tuh katanya. Oke. Di podcastnya si Berendita katanya. Bang, sebenarnya apa sih yang masih mengganjal bagi Bang Ruben? Karena kalau saya lihat Bang Ruben juga kadang menggunakan sosial pribadi dia untuk membersihkan nama baik. Mungkin ada hal-hal yang tadi tidak sejalan nih. Dia ada statement apa yang dia khawatir, wah ini nanti membuat gue seperti ayah yang tidak ada kontribusi untuk anak. Jadi dia juga sering kali speak up. Tapi masih ganjel apa itu? Pertama kan artinya kan kenapa sih? Artinya kok nggak ada upaya? Karena kan kalau misalnya dia dikasih amanah dan kepercayaan dalam Akta 39, nggak apa-apa anak sama kamu kan begitu ya. Dan dia sepakat juga 2-3 hari itu dalam seminggu ketemu, berkumpul bukannya bertemu. Kan nginep nih 2-3 hari kan gitu. Kan co-parenting mereka bilangnya selalu kayak begitu. Tapi faktanya kan inilah. Nah jadi Ruben hanya minta jadwal ketemu gitu loh. Terus kalau misalnya dia keluar kota ya ngomong dong biar anak-anak tinggal sama dia, jangan dititipin keluarga. Ini kenapa nggak disampaikan apa ini situasi dan kondisinya kan begitu. Terus kemudian ya hubungannya dia dengan anak kan juga jadinya semakin berjarak kan karena nggak pernah ketemu juga diawas-awasi kan gitu kan. Masih sampai sekarang? Iya. Setelah yang mau berangkat umroh tuh ketemu lagi nggak? Nggak pernah ketemu karena kalau misalnya ketemu pasti Ruben akan membagi video kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh. Kalaupun Ruben misalnya ingin menutupi kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh, nggak mungkin pihak sebelah nggak akan membagi bahwa anaknya sudah diberikan berkumpul sama Ruben untuk menunjukkan bahwa dia adalah wise karena sudah memberikan. Tapi ada. Dua-dua kan nggak pernah ada postingan kan? Tapi ada mencoba mungkin Bang Ruben menghubungi, mau dong ketemu aku udah pulang umroh nih gitu. Gini dia. Kesabaran itu kan ada batasnya, upaya itu kan ada batasnya. Ya bagaimanapun Ruben itu kan seorang laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya untuk bertemu dengan anak aja pun harus ada birokrasi yang harus dijalankan dan kemudian dia sudah berulang-ulang bertahun-tahun seperti pengemis yang mengemis waktu untuk bertemu dengan anaknya. Lama-lama kan kita jenuh juga. Kita kan
boleh dong kita tiba-tiba, udahlah males lah gitu loh. Apakah itu kejahatan? Apakah itu kesalahan? Tidak dong. Kalau bicara masalah salah ya harusnya jangan dibikin dong ayah ini jadinya akhirnya hopeless untuk mencoba meminta waktu lagi. Karena udah terlalu lama dia tidak pernah diladenin ketika bicara mengenai masalah jadwal untuk berkumpul sama anaknya gitu Jadi loh. diambillah jalur tadi, Oh mengajukan tidak, review tidak, supaya nanti tidak. gimana Jadi tuh? masih ada lagi ya. Oh, oke. Jadi kan kemarin kita sudah bicara itu ya, selain masalah jadwal itu kan kemudian kan kita ada Ruben juga pernah ada sampaikan anak-anak jangan dong diajak untuk ikut live TikTok berjualan. Jangan dong anak-anak dilibatkan, baca komen ini segala macam. Karena menurut Ruben anak-anak nggak harus terlibat dengan hal-hal yang seperti itu Masih dan di bawah malam umur juga kan? masih di bawah umur dan malam itu adalah harusnya anak-anak istirahat karena besok sekolah atau buat PR gitu loh. Nah, tapi kan ketika itu disampaikan di waktu yang pertama kan saya sudah sampaikan kan dibilang kan jangan ikut campur kan gitu artinya kan. Nah, jadi kan Ruben juga nggak pernah langsung speak up kan, nggak Oke. pernah. Nah dia diam saja gitu loh, dia diam saja. Oke, sabar, sabar. Tiba-tiba setelah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, keluarlah dia dengan kata-kata cang cing cong, Iya, yang anjing, sempat dibahas. anjing dan lain-lain. Dan ini menimbulkan kemarahan publik. Ya publik Publik jadi melihat kok terpecah. begitu, kok tidak menghargai, tidak menghormati. Dan akhirnya mulailah orang-orang yang merasa tindakan itu tidak etis, mencari jejak digital, bermunculanlah jejak-jejak digital live TikTok yang dianggap mereka itu tidak pantas, tidak ini, tidak itu. Sehingga desakan-desakan agar anak-anak ini diselamatkan, karena udah ada unsur eksploitasi, KPAI sudah ngomong, Komnas Anak sudah ngomong, sesuatu yang kami udah tahu Ruben sudah tahu dari awal, tapi tidak ingin membesar-besarkannya, tapi kemudian pecahnya di publik karena kesalahan lidahnya dia sendiri dan orang yang di sekitarnya. Ya ini kan membuat kami kan tidak lagi bisa pura-pura enggak tahu bahwa ada situasi yang seperti itu. Ya udah Nah, karena sudah terekspos. terpublish gitu loh. Jadi jangan Oke. bilang oh ini mereka yang enggak, itu karena seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben yang mengakui mencintai anak-anaknya tapi kemudian di ruang tertutup dia sudah ingatkan jangan dibawa untuk live TikTok tapi tidak diindahkan. Ruben hanya mengelus dada, dia nggak ingin menjadi besar, tapi ketika pecah di publik, kalau dia tetap tidak berupaya untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan meminta hak asuh anak, maka orang akan berpikir Ruben ini hanya omon-omon, bilang sayang tapi anaknya dieksploitasi, tidak melakukan upaya apapun untuk menyelamatkan anaknya. Jadi akhirnya sesuatu yang sebenarnya mau dilakukan secara diam-diam akhirnya menjadi upaya yang dilihat dan disorot oleh masyarakat.
seperti Tapi hari beberapa ini. kali Bang Ruben kan juga sempat memposting kekasih dari Mbak SW nih gitu kan, dengan mungkin ada sedikit pandangan dia bahwa harusnya nggak kayak gitu. Ya dia mengambil POV dari sosok ayah dong pasti gitu kan. Tapi sebenarnya ada keinginan apa dengan mungkin memposting dari mantan kekasih? Nggak ada keinginan sebenarnya, ya nggak ada keinginan apa-apa. Karena Ruben kan nggak ingin aja anaknya itu dilibatkan dengan hal-hal yang seperti Ada itu. parenting yang berbeda dengan Iya, ketika Bang Ruben iya, ngasuh nggak? iya. Kenapa? Parentingnya ada yang berbeda nggak? Mungkin Bang Ruben sempat bilang nggak boleh Ya, gini. ada dong, ya kan ada. Oke. Orang mungkin melihatnya kecil, permen gitu misalnya. Tapi kan atau ya kan begitu ya permen. Tapi kan kita kan nggak pernah jatuh dengan hal besar, tapi kan kita suka jatuh di hal-hal kecil. Ya kita harus bisa menghargai hal kecil, baru kita bisa menghargai hal yang besar. Jadi sesuatu itu kesalahan itu kan dimulai dari hal yang kecil. Oke, Betul kan? betul. Jadi artinya jangan orang berpikir cuma permen aja dong loh. Tidak, tapi ada aturan yang mungkin sudah ditetapkan oleh mereka itu bahwa permen itu tidak boleh gitu loh. Karena bagian di bawah umur permen itu ada zat mungkin zat gula ini semua segala macam yang bisa membuat dia jadi semakin Beras lah kalau kata semualah. ibu-ibu. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian itu dicampuri gitu loh. Kan ini kan nggak benar ya. Terus belum lagi adanya suatu statement-statement misalnya rumah ini gua yang bangun dengan almarhum papa, isiannya aku gitu misalnya. Terus kemudian karena ada statement-statement seperti itu yang nggak pernah kita sanggah, Ruben sanggah, sehingga akhirnya terjadi kesombongan-kesombongan orang-orang yang melakukan live TikTok di tempat itu, termasuk juga mungkin ya dimanfaatkanlah oleh pasangannya si S kan begitu artinya kan dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh. Janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu gitu. Janganlah mengaku-ngaku sesuatu yang bukan properti kita. Dia hanya ngomong seperti itu aja, nggak ada hal-hal yang lain. Sebenarnya kan ini kan sesuatu hal yang normal saja kan begitu. Karena kan itu kan nggak benar gitu ya. Hanya itu aja. Jadi kalau secara pribadi orang bilang cemburu nih. Ya buat apa cemburu gitu loh. Lebih ke nggak ingin bahwa kehadirannya sebagai ayah tuh semakin lama semakin kabur. Sekarang sudah kabur kan? Karena kan artinya kan kalau misalnya anak-anak itu kan begini. Anak itu kalau kita dekatkan dengan siapapun maka dia akan menganggap itulah orang yang terbaik buat dia. Apalagi orang yang kita dekatkan ini nggak pernah kasih larangan. Oh, semua bebas. Udah pasti ini dewa nih buat dia nih kan gitu. Oh ini papa terbaik. Wah pasti karena nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Ini kan juga cara-cara yang salah. Harusnya dia boleh didekatkan ke siapapun, tapi jangan kurangi Porsi. kedekatan anak ini kepada ayah kandungnya. Tapi ini kan terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya. Kalau Onyo sendiri sekarang berarti sudah stay di Kalau Onyo udah stay di Ruben. Ruben ya. hubungan Onyo sendiri dengan ibunya Mbak SW? Menurut saya sih baik-baik aja ya. Artinya kalau menurut ceritanya ya tetap berkomunikasi layaknya seorang anak angkat dengan ibu angkat ya biasa ya. Tapi kalau misalnya di balik itu ada hal-hal lain saya nggak paham. Tapi komunikasi kan kemarin sempat juga Onyo agak sedikit panas ya di sosial media. Ya masalah apa nih panasnya ini? Yang kemarin katanya dari Thailand, itu kan banyak komentar-komentar Ya. Onyo nih. Ya gitu. Ya. Itu apa juga ada kekecewaan dari Onyo dengan yang terjadi di orang tuanya? Sebenarnya sih Onyo ini hanya ingin memberikan satu fakta karena dia melihat bahwa selama ini kan ada informasi yang tidak berimbang, ada penilaian yang tidak berimbang. Yang satu sibuk ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang sempurna, yang satu dibikin sebagai orang yang banyak sekali kekurangannya. Oke. Dan Ruben kan nggak pernah artinya itu dari awal-awal kan nggak pernah melakukan counter apapun ya karena kalau misalnya dari awal di counter kan mungkin nggak akan semakin berkembang, nggak akan semakin menjadi hal-hal yang seharusnya itu tidak disampaikan karena itu adalah suatu kebohongan, tapi kan ini kan terus. Nah sekarang lah baru momentumnya Ruben menyampaikan hal-hal itu meskipun sebagian orang menilainya wah ngapain ungkit-ungkit, ngapain ini, ngapain bicara masa lalu, ngapain ini, ngapain itu. Loh memang tidak mengenakan ketika suatu fakta yang menyatakan kebenaran itu diungkapkan. Pasti akan menyakitkan bagi orang-orang yang selama ini menutupi kebenaran itu atau menciptakan satu kebohongan. Tapi kalau misalnya bagi orang yang selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang salah, tidak pernah menutupi kebenaran, tidak pernah juga menyampaikan hal yang bohong, ketika kebenaran itu diungkapkan, dia pasti akan bersyukur. Oke. Dia akan bersyukur, akhirnya kebenaran terungkap, kan begitu. Di publik juga seperti itu, lega mereka, akhirnya kebenaran terungkap. Ruben menyampaikan apa yang
selama ini nggak pernah disampaikan, kami lega bahwa ternyata faktanya demikian. Tapi bagi orang yang menutup-nutupi kebenaran, Yang tidak menciptakan sejalan kebohongan, ya. pasti dia akan tersudutkan, dia akan tersinggung dan akhirnya menyakitkan. Timbullah emosi, timbullah amarah, timbullah kata-kata yang bisa kasar, bisa memelas, kan begitu artinya kan, supaya tidak diteruskan pengungkapan fakta-fakta tentang kebenaran itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Oke. Kan nggak mungkin Ruben tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi yang dialaminya. Tapi so far Onyo dengan Mbak SW baik-baik aja ya. Sejauh yang saya walaupun- tahu ya baik-baik saja. Bang, tadi masuk ke poin yang di undang-undang bahwa untuk biaya harus didiskusikan terlebih dahulu. Itu apakah mengunci di biaya atau mungkin lebih luas lagi tentang si anak? Semisal kayak saya dengar ini kan perpindah rumah. Itu kan, sedangkan rumah itu kan, lingkungan rumah itu juga pasti berpengaruh dong terhadap tumbuh kembang anak. Itu apakah ada proses diskusi nggak? Nggak ada. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi itu, janganlah kita karena mendapatkan hak untuk mengasuh anak terus kita mengambil keputusan sendiri apa yang ingin diberikan kepada anak, apa yang dianggap terbaik buat anak, kan nggak boleh. Walaupun kita sudah berpisah dan tidak ada ikatan perkawinan lagi, tapi kan kalau bicara mengenai masalah anak, mau tidak mau kita tetap harus jadi satu tim yang mendiskusikan apa yang terbaik buat anak-anak. Ya, turun. Ini kan dari awal kan tidak pernah ada itu gitu loh. Tapi kan Oke. masyarakat mungkin, wah nggak mungkin. Tapi sekarang dari hal yang kecil saja misalnya. Ya saya setuju yang kamu katakan tadi itu, bahwa pemilihan sekolah, Pemilihan rumah, pemilihan ngaruh. rumah, tempat tinggal, lingkungan, ini kan harus dibicarakan. Tapi kan nggak dibicarakan. Dan dia dengan santai aja menunjukkan, saya sudah cek tuh. Setelah kita tahunya dari masyarakat, publik, dia bilang, oh saya udah cek, saya kasih tahu kok gitu. Tapi nggak, masih conteng satu kan. Tapi itu sudah diklarifikasi oleh Ruben, itu nomor yang memang sudah nggak dia pakai kan gitu. Dan ada nomor lain yang masih aktif yang dia juga tahu, anak-anak juga tahu, tapi tidak ke situ. Oh, bentar. Jadi ganti nomor saya pikir ya karena mungkin nomornya ada problem diganti. Tapi ini menghubungi nomor yang memang sudah tidak aktif. Ya. Padahal tahu ada nomor yang aktif. Ada nomor yang lain. Yang Oh. yang artinya dia hubungi ada nomor yang lain. Tapi dia hanya ke nomor satu itu aja, nggak mencoba ke nomor yang lain tadi itu. Oke. Nah tapi yang penting kan dia sudah WA. Dan dia bisa tunjukkan, ini loh tuh dia conteng satu bukan salah gue. Nah ini hal-hal yang gini yang sebenarnya kan nggak perlu. Sebenarnya ini simple ya. Loh, sebenarnya kalau misalnya dia memang niatnya baik, pindah itu kan pasti ada rencana. Kan nggak mungkin mau pindah hari ini terus hari ini langsung kita Oke. berangkat. Pasti Iya. kan pemilihan rumah, pemindahan barang, harusnya kan dari awal sudah disampaikan dong ke Ruben. Bukan setelah pindah. Nah nanti kalau kita ngomong seperti itu, orang-orang bilang, jadi menurut Bapak pengacara, bernafas pun dia harus lapor, menikah lagi pun dia harus lapor. Nah dia nggak paham konteks. Kalau untuk Karena anak, di sini ada anak yang dia Oh. bawa, kan begitu. segala sesuatu yang menyangkut anak Iya dong, harus diatur ngomong undang-undang dong. harus didiskusikan. Dia harus ngomong dong sama Oke. Ruben, kan begitu. Karena Ruben masih peduli, masih sehat. Nah dan ini yang menjadi kekhawatiran Ruben. Kalau misalnya kemudian dia tidak angkat bicara, apakah anak-anak tahu setelah perpisahan itu papanya masih bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anaknya? Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya? Oh. Kan ini kan perlu dikonfirmasi Iya, gitu saya pernah loh. lihat postingannya nonton. Ini kan perlu nonton dikonfirmasi, jangan-jangan anak-anak nggak tahu gitu loh. Nggak tahu, jangan-jangan anak-anak berpikir itu perjuangan mamanya dan perjuangan teman mamanya gitu loh. Nah tadinya Ruben sih nggak berpikir, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ketika anak-anak semakin merasa asing dengan papanya, ya ada dong kekhawatiran, jangan-jangan kan begitu. Dan itu kan terbukti dari pernyataan mereka pada waktu selesai mediasi itu, janganlah mamanya dipojokkan. Nah, karena masalah mengungkap fakta tadi itu. Karena kalau mamanya dipojokkan dan mamanya menangis dan anaknya bisa-bisa nggak sayang lagi. Nah, sama orang yang memojokkan mamanya. Loh, tadi dibilang anak-anak nggak mau melihat berita-berita. Sekarang mamanya, anaknya akan nangis kalau akan nggak sayang lagi sama orang yang memojokkan mamanya. Berarti kan mengikuti. Nah, kalau mengikuti harusnya mengikuti seluruhnya. Masa mengikuti bagian yang mamanya nangis? Masa nggak mengikuti ketika papanya dihina oleh mamanya, cong itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri? Nah ini yang kadang-kadang akhirnya kan jadi nggak connect dia.
Oke. nggak berimbang dia. Nah, Wow. Jadi sebenarnya saling ini ya, mengungkapkan POV, oh tidak saling. saling Sebenarnya kan ke fakta. kami ini kan diam. Kami ini kan Mhm, diam. Dari awal kan kami diam. mhm. Perkara ini naik kan juga karena mereka duluan preskon kan dari mulai debt collector kami counter dengan yang biaya-biaya kehidupan yang 200 juta. Hanya untuk Oke. menyatakan bahwa Ruben nggak bayar itu telat 3 hari itu bukan karena nggak mampu, kan itu tujuannya. Hmm, Terus kemudian kita bicara tentang surat-surat aset-aset karena perlu diketahui pembagian itu kan pilihannya dia, bukan kita yang memberikan. Kan mereka bilang oke. yang diberikan yang bermasalah. Oh tidak, itu pilihannya dia kok. Oke. Nah, dan surat yang di luar yang dijaminkan di bangsat ini. Jadi Mhm. kalau memang ada yang tidak dijaminkan, yang pegang suratnya siapa? Dia yang pegang, Bang, bukan Ruben yang pegang. masuk ke situ ngomongin soal hukum. Ini kan rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu? Tetap rumah itu kan adalah harta gono gini, Oke. ya. Proses pembeliannya Ruben yang beli, dulunya rumah tua, kemudian direnovasi. Mhm. Biar renovasi itu pinjam ke bank, kan begitu. Iya. Dapatnya 10,1 miliar. Tapi biaya renovasi itu untuk kontraktornya aja, yang mana kontraktornya adalah ayah daripada S itu 11,3 miliar. Kan Mmm, begitu. Apakah mhm, salah? Nggak salah. Kami hanya ingin menyampaikan saja karena ada klaim-klaim bahwa rumah itu bukan hasilnya Ruben. Itu aja sih intinya. Kami hanya ingin mhm, meluruskan. Kan begitu. Nah jadi Ruben yang memberikan biaya renovasi itu 11,3. Berarti lebih mhm. tinggi dari pinjaman. Nah terus kemudian ada lagi klaim misalnya. Isinya dari aku. Loh kami hanya mau bilang dari kami juga ada. Apa? Liftnya Ruben yang beliin 504 juta. Furniturnya Ruben yang beliin 3 miliar. Furniture 3 Ya, miliar. pendingin ruangan seluruh AC di rumah itu yang beli Ruben, nilainya 400 juta. Minder kursi rumah Ya, saya. 400 juta nilai pendinginnya. Jadi janganlah dibilang isiannya aku, jangan begitu dong. Kan begitu Oke. artinya. Hanya mau menyampaikan hal itu saja kok. Nah, jadi di mananya salahnya kita. Nah, sekarang itu rumah anak-anak, rumah idaman tapi pindah. Nah, alasannya debt collector. Ini kan juga framing baru lagi. Nah, kami tanya kepada bank, ya, apakah mengirim debt collector? Bank bilang nggak ada, kami kirim debt collector. Dibilang calling 5 akan dilelang. Kami tanya ke bank, Mmm, apakah akan dilelang? Nggak ada. Sampai di mana sekarang proses kreditnya Ruben yang tidak lancar ini? Lagi proses prosedur penyelesaian. Berarti masih terbuka untuk restrukturisasi. hmm, Loh, di mana calling 5-nya? Kami kok nggak pernah tahu. Ruben oke. kok nggak pernah tahu. Tapi sana sudah ngomong calling 5. Di sana Mhm, sudah ngomong akan lelang. Jadi kan ini kan seperti ada suatu berita yang patut diduga di karang-karang sehingga akhirnya perpindahannya itu terjadi yang disalahkan Ruben. Tuh gara-gara Ruben nggak bayar-bayar. Kan ini kembali lagi mencoba untuk menyudutkan Ruben gitu loh. hmm, Sementara Ruben bayar kok selama ini 379 juta lebih kurang per bulan untuk kreditnya itu. Tapi sekarang memang dia tidak membayar lagi. Ya kan begitu artinya ya. Nah dan kemudian sudah tidak lancar. Tapi komunikasi kita dengan pihak bank cukup bagus dan kami tahu bagaimana posisinya. Dan mhm. dulu juga dia sudah ada niatan, udahlah saya yang teruskan. Makanya kami menunggu. Oh, dari Mbak SW dulu sempat mengatakan, ya Di udah. ruang tertutup dia bilang udah kami yang selesaikan. Ya nggak jadi masalah karena memang toh nanti itu kan akan menjadi bagiannya dia. Tanpa Mhm, harus berbagi lagi dengan Ruben. Padahal kalau mhm. harta golo gini kan bagi dua harusnya. Iya, dibagi Nah ini kan 2. tidak. Maupun yang beli itu uangnya Ruben, yang renovasi uangnya Ruben, beli Mhm, furniture uangnya Ruben, yang nyicil selama ini Ruben, sisanya yang ada ya kalau memang mau diteruskan silakan itu ambil aja tanpa ada pembagian lagi. Kan sebenarnya kan sudah cukup mhm. fair. Atau yang seperti saya katakan, harusnya tadinya yang tidak dibebani kewajiban itu langsung dibagi dua. Ini belum ya berarti sampai. Ya enggak, karena kan udah dari akta yang nyampe ke kita yang dibuat oleh Mmm. notarisnya S itu kan Ruben dapat ini, dia dapat ini kan itu kan udah dari Dibagi. sana udah paket yang ngirimnya gitu loh. Tapi Tapi kalau tapi dibilang seolah-olah kami cuma dikasih paket yang rumah yang bermasalah. Ini yang saya nggak heeh, mau. Jadi artinya gini, janganlah berbohong. Paling tidak dari fakta-fakta yang sudah kami ungkapkan ada dua kebohongan. heeh, Satu kebohongan tentang rumah itu yang dibilang rumah itu hasil dari uangnya dia dan papanya kan begitu artinya mhm, kan. Ternyata kami buktikan bahwa ada peran Ruben dan ada kontribusi Ruben. Bahkan jangan semuanya kontribusi Ruben. mmm, Mengenai masalah furniture misalnya dan isian rumah itu, dia juga tidak menyebut Ruben gitu misalnya. Ya itu aku semua katanya kalau nggak salah ya dari podcastnya ketika di podcast. Tapi faktanya
lift Ruben, furniture Ruben, pendidikan Ruben. Nah, jadi bagaimana kita sekarang ini percaya dengan Oke. orang-orang yang suka berbohong dan menyampaikan kebohongan itu seperti suatu kebenaran gitu ya. Bagaimana Ruben bisa percaya kalau anak-anaknya dididik oleh lingkungan yang tidak aman tadi, itu salah satunya adalah orang yang suka berbohong gitu loh misalnya. Bagaimana seorang pembohong bisa membesarkan anaknya untuk bisa belajar jujur gitu loh. Baik. Jadi ini yang juga mungkin harus difikirkan bersama-sama bagi orang-orang yang memang kalau demi anak ya artinya janganlah artinya itu melihatnya dari perspektif yang tidak utuh, harus dari utuh. Bagaimana pula masa depan seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak aman termasuk salah satunya oleh orang yang suka berbohong. Oke, jadi kesimpulannya adalah apapun itu untuk anak, baiknya didiskusikan bersama, dibicarakan baik-baik karena walaupun sudah berpisah, sudah beda jalan kan tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada Iya, mantan ibu, segala betul sesuatunya sekali. harus Didiskusikan. didiskusikan Ini dengan pindah baik. rumah nggak pernah didiskusikan. Apakah Ruben setuju anak-anaknya ada di lingkungan itu? Hmm. Ulang tahun anak cuma menurut Ruben dicet 3 hari Tahun ajaran sebelumnya. baru biasanya dulu kan saya nganterin ini Nggak ada karena nggak pernah day disampaikan. one Karena nggak sekolah. pernah nggak ada ini. Kalau menurut Ruben belum ada nggak ada informasi. Sehingga akhirnya Ruben ya Berarti kedua anaknya juga belum pegang handphone ya untuk bisa komunikasi langsung. harusnya sih sudah pegang handphone ya. Tapi kan tetap namanya anak-anak. Anak saya aja kan ada yang masih kecil kan ya pasti kan dia punya jam-jam pegang handphone dan ada jam-jam yang handphonenya kita yang pegang sebagai orang tua. Dan sampai saat ini masih menunggu untuk bisa berkumpul Ya dengan kita ketiga menunggu, kita anaknya. akan menunggu karena anak-anak kan ada di dia. Nanti kalau kita yang tanya dia bilang belum ada jadwalnya, yang tahu jadwal kan dia. Jadi harusnya dia yang bilang ini anak-anak kosong nih tanggal sekian lu bisa nggak? Kan harusnya seperti itu. Nggak ada pembicaraan kayak gitu ya? Sejauh Jadwal yang bulanan sejauh mungkin. yang saya tahu tidak ada. Ah, oke. Karena biasanya kan jadwal bulanan dikasih tahu Ya, bulan setahu- Juli. sejauh yang saya tahu, Ruben tidak pernah menyampaikan bahwa hal itu pernah disampaikan ke dia, ya. Jadi kalau misalnya ternyata itu ada Ruben nggak menyampaikan, ya saya mohon maaf, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui saja. Saya nggak biasa untuk ngomong yang saya tidak tahu. Oke, thank you Bang Milo udah mampir di Perspektif. Thank you juga buat Okezoners yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe video ini. Bye-bye. Ya, bye-bye.